Mbak Ninis, ada kekhawatiran dari beberapa parpol ini akan muncul kegaduhan dan juga ada negosiasi-negosiasi janggal yang mereka khawatirkan. Nah, menurut Anda terkait dengan negosiasi-negosiasi janggal ini, dari mana sumber kekhawatiran tersebut? Iya, kalau prosesnya ditunda ya, proses misalnya tadi ya di kabupaten kotanya ditunda, artinya kan waktunya lebih lama gitu ya. Nah, permasalahannya bagi peserta pemilu, partai politik adalah tidak semua partai politik peserta pemilu itu mampu menghadirkan saksinya di setiap tingkatan tadi. Apalagi calegnya gitu ya, karena saksi itu kan saksi partai, caleg juga belum tentu bisa ikutin terus tuh semua prosesnya. Nah, kalau semakin lama artinya kan saksi yang di deploy di situ kan waktunya lebih lama. Waktunya lebih lama, partai politik peserta pemilu harus mengeluarkan sumber daya juga yang lebih lama untuk memberikan honor gitu misalnya kepada saksi. Nah, kalau tidak akhirnya kan prosesnya bisa jadi tidak disaksikan oleh saksinya partai politik. Nah, ini ruang-ruang ini nih ketika misalnya saksinya mulai sedikit gitu ya, lalu pengawasannya tidak maksimal. Nah, kekhawatiran suara yang digeser-geser ini bisa terjadi gitu. Karena ya tadi saksinya lebih sedikit, mungkin nggak tahu juga gitu ya, nggak ketahuan. Apalagi kalau misalnya pengalihan suara itu diambil dari partai-partai atau caleg-caleg yang sudah ketahuan nih misalnya dia potensi nggak akan dapat kursi, ya udah digeser saja gitu. Nah, kekhawatirannya tuh sebetulnya munculnya di situ. Belum lagi misalnya kekhawatiran soal intimidasi ya, beberapa hari yang lalu misalnya sempat beredar gitu ya, ada surat dari PPK yang mengatakan bahwa mereka dan keluarganya diintimidasi. Diintimidasi gitu. Ya. Oke, Mbak. Ya betul. Nah itu sebetulnya Mas. Terakhir Mbak Ninis, ini desakan yang kekhawatiran ini sudah muncul dari civil society bersama dengan teman-teman kelompok pemantau pemilu, juga bersama dengan teman-teman Perludem juga. Nah, jadi siapa yang harus mengawasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu sendiri? Apakah Bawaslu atau Komisi 2 DPR atau siapa yang bisa mengawasi KPU? Ya tentu Bawaslu ya, Bawaslu kan sebetulnya mengawasinya tuh proses penyelenggaraan pemilu. Jadi semua tahapan itu seharusnya diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu juga sudah punya jajaran bahkan sampai tingkat TPS ya kemarin ya. Jadi Bawaslu ini sudah menjadi lembaga yang sangat kuat sebetulnya dan punya otoritas besar untuk mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Jadi seharusnya bisa bekerja secara progresif. Nah, berikutnya ya memang DPR dan pemerintah gitu ya, karena tugas mengawasinya tadi gitu ya kan, Komisi 2 bisa memanggil sebetulnya apa nih yang terjadi. Kan selama ini juga saya melihat bahwa antara pemerintah, Komisi 2, penyelenggara pemilu itu kan cukup sering ya melakukan rapat konsultasi. Ya mungkin bisa dipanggil saja, atau misalnya ini ada wacana hak angket, nah mungkin juga bisa nanti diangkat gitu ya terkait dengan profesionalitas dari penyelenggaraan pemilunya ini, mungkin bisa juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam hak angket. Kenapa misalnya tadi ya ada proses-proses yang tertunda, kenapa bicara soal Sirekap misalnya, kenapa aplikasinya bermasalah dan sebagainya. Saya rasa ruang-ruangnya bisa dari banyak tempat gitu Mas. Baik, Mbak Ninis terima kasih. Sama-sama Mas. Eksekutif dari Perludem Khairunnisa Ninis Agustiati sudah bergabung. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.